model mah gampang, cuman model tampang, jalan di atas panggung udah selesai. Padahal di balik layar itu banyak hal-hal penting, contoh ketika kita ngobrol sama klien. Salah satu tips juga tuh, pilih manajemen yang bagus. Manajemen yang sudah terbiasa mengelola model-model dengan kelas A. Nah kalau sekarang ada siapa, Ji? Untuk menjadi seorang top model itu butuh waktu. Ya butuh branding mungkin ya. Jangan sampai salah manajemen. Oke, apa kita buat manajemen? Kita buat manajemen, boleh. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Oke, balik lagi di Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Hari ini ganti cappuccino bro. Gua seperti biasa, kesukaan gua kopi tetangga. Kopi tetangga. Kopi tetangga. Udah tahu dong brandnya apa kalau kopi tetangga? Itu kopi legend dan sampai sekarang still my favorite ya. Kan banyak banget kopi-kopian sekarang berbagai merek, tapi itu favorit gua dan Tenggat sudah ada di dekat rumah gua di Bekasi. Itu kayaknya pionirnya kopi susu gula aren ya. Iya, zaman-zaman yang dulu pertama tuh. itu rame ngantri banget. Terus untungnya dekat rumah gua juga ada di Kemanggisan. So, thank you udah buka banyak cabang. Jadi kita semua bisa enjoy. Sampai gue kalau yang deket rumah gue tuh semua udah kenal gue. Oh, karena saking sering beli. Es cappuccino ya, tanpa gula ya. Emang enak banget. Bayarnya juga tahu dia pakai apa gue. Pakai apa tuh? QR, GoPay. Anyway bro, balik lagi kita di Ngopi bro. Ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Hari kita mau ngobrolin tentang... Ngobrolin apa nih? Yang menarik juga pasti ini, ya bidangnya kita lah bro. Bidangnya kita, oke. Gimana jadi top model? Top di model? Ibu kota Jakarta. Di ibu kota Jakarta, wow. Jadi model kan orang pasti kiblatnya kalau di Indonesia ke Jakarta dong. Benar, karena memang di Indonesia sendiri, dunia fashion tuh memang pusatnya masih di Jakarta ya. Ya. Event fashion semua di Jakarta yang banyaknya, terus desainer juga banyak yang base di Jakarta. Pokoknya kalau misalnya pengen jadi model, ya bagusnya ke Jakarta. Ya, kalau mau berkembang banget ya kudu ke sini ke Jakarta. Betul, benar. Terus ada title top model. Top model. Nah, itu sebenarnya apa nih, Jay? Top model. Apa itu top model? Gue juga agak-agak ragu nih. Apa itu top model? Itu mah capek orang lah ya. Tapi maksudnya gini, kenapa kita mau ngomongin bahas tips jadi top model? Karena emang banyak banget orang mau jadi model. Ya. Bener. Dulu sampai sekarang pun juga, even sekarang udah zaman media sosial, ada content creator dan sebagainya. Masih banyak loh content creator yang nanya ke gue juga, gimana cara jadi model gitu. Padahal mereka udah punya followers, udah bekerja juga di sebagai content creator gitu. Bahkan artis pun juga ada yang pengen jalan di fashion show kayak gitu kan. Iya, kayaknya emang sebuah privilege bisa jalan di atas panggung, catwalk ya. Diliatin banyak orang, pakai baju desainer. Kayaknya masih suatu privilege yang banyak orang yang masih mau ya. Dan good newsnya sekarang udah banyak banget event-event lagi. Fashion show sudah banyak lagi ya. Betul. It's a good thing buat fashion industry. And anyway, kita ngomongin soal tipsnya bro. Bagaimana nih kan, ya lu juga salah satu yang senior. Sekarang iya. Kemarin gue baru aja fashion show gitu ya, barengan sama anak-anak yang umurnya 19 tahun, 21 tahun. Jadi inget dulu waktu kita mulai juga ya seumur segitu lah ya. Iya, lu paling kecil zaman dulu. Paling kecil zaman dulu. Sekarang udah kebalikannya. Kebalikannya. Gitu kan. Dan salah satu model yang papan atas lah. Model yang dilihat dipandang kelas A lah kayak gitu. Yes, I hope so ya. Tapi kalau kita ngomongin top model, menurut lu top model itu apa sih? Top model itu kalau menurut gue sih pasti kalau dari kerjaannya kita bisa lihat lah dia track recordnya punya bekerja dengan brand-brand desainer kelas A. Oke. Gitu, dan pasti dipakai di mana-mana. Pekerjaannya banyak, tapi kliennya juga bukan klien-klien yang sembarangan, ya kan? Menurut gue itu salah satu hal yang paling gampang kita lihat ini model kelas apa, karena model tuh banyak banget. Ya. Dan emang secara teori tidak ada kelas-kelasan, cuman orang yang bisa kelihatan lah spesifikasi, oh ini model kelas ini dan sebagainya. Iya. Gitu. Berarti bukan soal quantity aja ya, misalnya let's say ada model yang show-nya tiap hari. Nggak juga sih, kalau top model itu lebih ke quality sih kan menurut gue. Lebih gitu. ke quality. ada soal quality kayak gitu, kayak pekerjaan apa yang mereka lakukan, bekerja sama dengan brand apa, dengan desainer siapa, dengan orang siapa di belakangnya. Iya, gue setuju sih. Pandangan gue gitu, kalau pandangan lu gimana? Iya, gue setuju sih. Memang kalau misalnya kita ngomongin top model tuh lebih ke bukan quantity lagi, bukan seberapa sering fashion show, seberapa sering kita muncul di publik, tapi ya lebih ke quality. Kita kerja buat siapa, bekerja sama dengan
brand apa, desainer kelas A tadi kalau katanya J. Dan ya beruntung gue baru kemarin show dengan desainer kelas A dan terakhir juga Denny Wirawan. Itu salah satu desainer favorit gue juga. Ya bagus banget karya-karyanya. Menarik dan baju-bajunya tuh keren-keren. Anyway, ayo kita kasih tipsnya bro. Oke. Menurut lo, gue kasih dulu ya. Kalau gue pertama tipsnya kalau jadi seorang model itu harus kalau mau jadi top model ya harus punya karakter. Oke. Ya kan. Karakter seperti apa tuh Jay menurut lo? Karakter itu kan soal tentang impresi diri kita gitu. Kayak kita membawakan diri kita tuh seperti mau terlihat sebagai apa, model yang kayak gimana. Karakter itu kan kebentuk dari apa yang kita lakukan day by day sebetulnya kan. Betul. Dan itu bisa juga nyambung sebetulnya ke skill kita. Cara kita jalan itu kan kadang-kadang orang juga bisa melihat kita kayak kalau zaman dulu ya, itu kayak dari jauh, oh ini yang jalan nih, wah ini masih J, wah ini si Richard, wah ini siapa? Bisa kelihatan gitu cara jalan. Ada ciri khas. Ada ciri khasnya. Kayak gitu. Terus misalnya juga kalau foto, angle-angle-nya, angle-angle andalan kita, itu semua tuh akan mempengaruhi juga ekspresinya seperti apa, mimik yang sering kita pakai itu seperti apa, itu juga bisa membawa pengaruh ke karakter kita gitu. Kayak apa karakter kita, pembawaan kita cukup mau manly kah, mau sporty kah, mau fashion kah. Kan kadang-kadang juga ada model yang fashion banget. Fashion banget. Ada model yang, wah ini bisa masuk fashion, bisa masuk juga komersial gitu. Ya kan? Jadi ya tahu karakter ya, pastinya kelebihan kita di mana itu yang kita maksimalin. Jadi kita harus punya ciri khas gitu ya Jay ya. Punya ciri khas. Tapi emang untuk bisa menjadi model yang berkarakter ini atau punya ciri khas itu perjalanan yang panjang sih. Benar. Gak bisa dari awal, gue mau punya karakter kayak gini. Gue setuju. Itu akan terbuild dengan sendirinya. Makanya yang diasah sebetulnya adalah skillnya dulu. Nah, skill model menurut lo tuh apa aja bro? Oke, skill model yang pasti jalan ya. Jalan di atas panggung. Jalan di atas panggung, kadang kita jalan waktu latihan tuh bisa, gue ngalamin ini awal-awal ya. Waktu latihan kayaknya oke aja fine, tapi ketika ada penonton, beda. Ada nervous di sana. Dan yang membangun seorang top model itu salah satunya ketenangan di atas panggung ya. Apalagi saya bilang kalau jalan di atas runway, lihat orang suka nervous dan sebagainya. Ada hal lagi yang lain, misalnya unexpected ya. Iya, contohnya apa Jay? Apa yang kita pakai? Gue pernah pakai rok. Oh iya, benar. Kadang-kadang kalau desainer pakai rok, gue pernah pakai wedges juga, tingginya segini. Pakai wedges gue juga pernah. Itu kan, itu ya kita bareng ya. Iya. Itu kan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kita percaya diri atau enggak gitu. Kalau pakai baju normal ya udah dah, lebih gampang. Tapi kalau pakai baju yang unik-unik, yang yang mesti mengeluarkan karakter, itu kan lebih sulit lagi. Betul. Bisa nggak tuh kita sebagai seorang model tetap bisa menampilkan ciri khas dari baju itu meskipun itu bukan kita banget gitu ya. Terus kalau kita ngomongin ketenangan juga banyak yang unexpected Jay kalau kita jalan. Misalnya stage-nya licin. Stage-nya licin. Terus yang sering ya itu lupa blocking. Atau model lain lupa blocking. Itu juga bisa pengaruh ke kita gitu ya. Betul. Dan untuk bisa menjadi seorang top model kita harus punya ketenangan di atas panggung. Gimana caranya penonton itu nggak tahu kalau misalnya blockingnya salah misalnya. Nggak tahu kalau terjadi sesuatu yang seharusnya nggak terjadi gitu. Maksudnya the show must go on. Nah kita sebagai top model tuh kita harus bisa make sure itu. Nah makanya itu dari semuanya ya back to basic. Basicnya harus kuat. Yaitu cara kita berjalan. Gitu. Banyak gue udah bahas kok banyak di konten-konten gue cara jalan model dan sebagainya. Kalau kalian masih bingung ya masuk aja ke MDP. Udah buka belum? Kita mau buka nanti November ya. Bukan cepat. Tapi kalau kita ngomongin nervous, lu masih nervous nggak sih sampai sekarang kalau nervous? Kalau menurut gue harus ya. Pasti ada lah. Nervous pasti tetap ada lah. Nervous gitu. pasti masih ada. Apalagi kalau udah lama nggak show kayak kemarin kan akhirnya gue show lagi. Tapi nervousnya tuh lebih nervous yang kayak excited gitu. Excited. Gue udah gak sabar nih. Iya, tapi deg-degannya tetap ada. Gitu, tetap deg-degannya tetap ada. Tapi menurut gue maklum sih karena kalau kita deg-degan, kita nervous berarti kita pengen ngasih yang terbaik. Betul. Gitu. Kalau kita biasa-biasa aja berarti kan kita nggak terlalu peduli gitu. Iya, biasanya kalau sekarang show-show di mall gitu ya. Udah feelingnya udah beda gitu ya. Gitu. Terus skill apa lagi, Bro? Jalan, ketenangan di atas panggung ya tadi kalau menurut gue dan tadi benar kata J juga untuk menjadi seorang top model itu butuh waktu ya butuh kalau gue bilang tuh butuh branding mungkin ya dari kerjaan-kerjaan yang kita ambil. Kadang tuh kita harus berkorban juga J menurut gue ya. Kayak misalnya kita bisa dalam seminggu misalnya kerja 10 kali dapat uang lebih banyak tapi karena kita mau membrandingkan diri kita harus menolak beberapa kerjaan atau kalau misalnya orang-orang bilang tuh nolak duit gitu. Kerjaan yang kita mungkin nggak bisa ambil. Maksud lo, tapi coba jelasin. Maksudnya
branding itu apa? Oke, kalau branding itu ya kita, let's say mau jadi seorang top model ya kita harus, tadi kalau lu bilang bekerja dengan brand-brand yang bagus, desainer yang kelas A. Ketika kita nggak punya branding yang kuat, kita semua kerjaan kita ambil, ya menurut gue udah beda lagi sih. Memposisikan diri kita. Betul. Ini sama aja Positioning, kayak, itu positioning ya, sama aja kayak content creator lah ya, Yeah. endorsan gitu ya kan. Banyak brand-brand besar yang datang ke kita, banyak brand-brand menengah ataupun juga yang online shop dan sebagainya. Itu kan tergantung kita posisinya mau di mana. Apakah kita mau hajar semuanya, ya kan? Atau kita cuma mau ambil brand-brand yang kelas A aja atau brand yang besar aja. Itu kan bagian dari personal branding ya kan. Itu dimaksud dengan Kevin. Ada pengorbanan yang harus kita ambil juga. Betul, pengorbanannya berupa uang ya. Yang harusnya kita bisa dapat gitu. Itu gue ngalamin banget di awal-awal karir, kayak awal-awal kita muncul mungkin banyak banget kerjaan yang nawarin datang dari berbagai segmen yang harusnya misalnya kita sehari bisa kerja 2 kali bahkan, tapi harus kita kesampingkan demi branding, demi jangka panjang gitu. Tapi ya menurut gua balik lagi sih, ya nggak salah juga sih. Pilihan, betul. Tapi kalau menurut gua dengan branding yang tepat kita bisa lebih sustain. Kalau menurut gua ya. Iya. Gimana menurut lu, Jay? Personal branding menurut gue itu juga salah satu hal yang nanti ujung-ujungnya juga akan membentuk karakter kita gitu. Akhirnya ketika kita punya personal branding yang kuat, kita tahu positioning kita di mana, kita tahu apa yang kita mau, dan kita tahu jualan kita tuh kemana, tanda kutip ya, itu akan lebih sustain gitu daripada semuanya kita lahap. Toh juga akhirnya orang juga bingung, ini misalnya J arahnya mau kemana sih? Iya, betul. Kok semua diambil, show di hotel diambil, tapi show di pasar misalnya pasar bisa diambil gitu. Jadi ini arahnya mau kemana? Kan orang juga jadi malas kan kayak misalnya ada brand nih, brand bagus kayak gue mau ngajak Kevin, tapi enggak Kevin kemana baru show barang-barang KW misalnya. Iya, barang-barang KW misalnya gitu kan. Masa pakai brand gue gitu. Nah itu kan juga salah satu pemikiran dari klien, makanya kita harus tahu positioning kita. Betul. Kayak gitu. Karena ketika kita jalan untuk desainer atau brand, kita jadi face of the brand gitu ya. Orang lihat kita sebagai representatif mereka, jadi ya brandingnya juga harus sesuai. Tapi itu menurut gue jadi kepikiran juga sih. Itu kan ngomongin soal, berarti itu skill kita untuk menjual diri kita tentang personal branding. Tapi kalau kita nggak punya skill itu, kita bisa dibantu, which is kita harus punya manajemen yang bagus juga. Betul, gue juga setuju. Salah satu tips juga tuh, pilih manajemen yang bagus. Manajemen yang sudah terbiasa mengelola model-model dengan kelas A. Nah kalau sekarang ada siapa, Ji? Nanti kita bahas di gue juga pikir, kita bahas di next video aja ya, secara khusus ngomongin soal manajemen. Karena ini akan menarik banget sih. Menarik banget. Manajemen itu emang penting banget, apalagi kalau misalnya kita mulai karir di usia yang muda, kadang kan kita nggak paham ya. Harus ada manajemen orang-orang yang ngarahin kita ke arah sana. Dan menurut gue waktu gue mulai, gue udah di manajemen yang tepat sih. Yes, true. Itu ya. Di manajemen kita itu ya. Iya, di manajemen gitu. Karena emang manajemen sangat banyak banget, ratusan, tapi yang bagus cuma sedikit. Tapi nanti kita ngomongin di next video aja. Nah, hal lain yang menurut gue juga perlu diperhatikan adalah soal skill bagaimana kita soal foto, bro. Ekspresi gitu. Foto nggak cuma sembarang foto doang gitu, karena harus katanya mata harus berbicara. Betul. Gue juga masih belajar sih sampai sekarang. Mata harus berbicara. Kayak gitu, ekspresi gitu. Kayak kalau ngomongin soal fashion itu pasti mayoritas fierce. Ya kan, fierce. Soal senyum pun juga smile, kan ada smile yang yang berkelas, yang elegan. Gitu. Itu semua harus dipelajarin gitu. Makanya kayak kenapa dulu banyak juga aktor-aktor yang berawal dari modeling, mereka jago di acting karena maksudnya nggak mulai dari basic, karena mereka basicnya udah di modeling, itu tentang ekspresi ini juga sangat pengaruh banget sebagai fondasi di dunia acting, keartisan lah kayak gitu. Oke, selain ekspresi dalam foto yang gue sampai sekarang masih belajar tuh juga soal pose kali aja ya. Pose. Kadang, let's say misalnya kita pakai outer begini, mungkin posenya bisa lebih simpel. Tapi ketika kita foto, let's say buat fashion magazine, buat yang benar-benar lebih high fashion, itu jauh lebih menantang buat gue. Dan itu ya sebagai seorang top model, kita harus bisa belajar, bisa ngeliat referensi dari luar, dan banyakin pengalaman juga. Ngomongin soal pose juga, misalnya kalau kita runway kayak pakai jaket yang kita pakai ini misalnya casual ini ya. Kalau di runway kan kadang-kadang boring ya, kita cuma pakai dari keluar sampai pose masuk tetap kita pakai. Kadang-kadang suka improve aja. Dari luar kita nggak pakai dulu, nanti tengah jalan kita pakai, ketika sampai titik pose udah ready, udah rapi.
Ya. Ataupun juga sebaliknya, ketika kita habis post balik ke stage, kita sambil buka jaketnya, itu juga kan ada cara-caranya. Betul. Gitu. Itu perlu dipelajarin juga. Itu Betul. adalah skill. Ini nggak sembarangan ya. Iya, karena di MDP gue juga ngajarin itu tuh cara pakai alter, pakai jas suit dan sebagainya. Yang benar ya. Ya lumayan susah, lumayan sulit ya, bisa lihat di YouTube kita. Oke, bisa dipelajarin juga. Gitu. Yes, benar. Jadi memang yang nggak kalah penting juga menurut gue pengalaman. Kalau misalnya mau jadi seorang top model ya nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang gue nggak pernah lihat mungkin baru muncul tiba-tiba udah langsung jago semuanya. Pasti ada masa-masa belajar, make mistake gitu dan belajar dari sana sih. Ya. Terus menurut gue hal lagi yang lain. Yang networking, social skill penting sih menurut gue. Penting banget. Ini nggak cuma ngomongin soal model aja sih ya. Di kerjaan kita apapun itulah. Ya zaman sekarang networking lah. Iya betul. Networking itu penting banget. Kan kalau kata orang, wah model mah gampang, cuman modal tampang, jalan di atas panggung udah selesai. Padahal di balik layar itu banyak hal-hal penting. Contoh ketika kita ngobrol sama klien, itu juga jadi salah satu penilaian gitu ya. Maksudnya kira-kira nih model contohnya smart nggak sih gitu. Ya, bisa. Terus bisa bersosialisasi nggak sih kalau misalnya kita ada yang lewat bro. Ada yang lewat. Socially awkward juga susah juga Betul. untuk bisa jadi seorang top model gitu. Dan kalau soal networking, kita bergaul dengan siapapun juga sangat berpengaruh. Betul. Kayak gue suka udah beberapa kali gue ngomong kan kayak dulu kenapa salah satu gue bisa cukup bisa dikenal pada awal-awal masa, punya kesempatan untuk dikenal karena gue bergaul dengan model-model kelas A pada masa itu gitu loh. Ya. Jadi orang lihat gue juga gitu. Dan ya itu, kita bergaul dengan siapa itu juga sangat penting, networking. Makanya kita jangan ketika kita ini seorang yang baru, newbie, jangan bergaul sesama newbie aja gitu. Ya. Karena kan suka berkelompok kan, kayak kesukaan ke yang senior dan sebagainya. Ya kita susah kelihatan kalau kayak gitu. Ya. Apalagi sekarang yang model banyak banget. Banyak banget. Nah jadi kita harus bagaimana pinter-pinter kita mencari networking yang pas dan kita berani untuk bergaul dengan yang emang udah sukses di bidangnya atau yang lebih senior kita. Gitu. Iya, nanti mungkin kita bisa bahas juga soal pertemanan ya. Wah, kan katanya, iya maksudnya sekarang banyak yang bilang, temenan harus sama siapa aja, jangan pilih-pilih teman. Boleh. Gitu kan, tapi ya untuk menjadi seorang top model, gue bilang harus pilih-pilih teman sih. Jangan sampai kita pilih teman yang salah, apalagi ya di dunia fashion, orangnya broad banget, berbagai jenis gitu ya. Jadi ya kita harus pilih circle yang tepat untuk membangun kita supaya lebih baik. Satu lagi yang penting untuk menjadi seorang top model di ibu kota Jakarta adalah soal attitude. Model terus punya attitude gitu. Yes, tapi orang banyak yang bingung, attitude tuh kayak gimana sih Kak Kevin? Attitude itu kan soal kita bersikap, membawa diri kita, ya kan? Ya kita ketemu sama orang berbeda setiap harinya, dari orang-orang berbeda. Bagaimana kita membawa diri kita lah? Kayak misalnya simple ya soal punctuality, kayak on time deh misalnya simple, GR telat gitu. Ya kita kalau kita datang telat kan kita merugikan waktu orang lain, kru, koreografer, model-model, puluhan model lainnya, ya kan? Klien juga pastinya. Itu salah satu hal yang paling simpel adalah soal ketepatan waktu, kayak gitu. Terus misalnya juga soal bagaimana kita simpel dan yang paling penting sih menurut gue ya, apalagi soal GR karena benar-benar kita semua ngumpul di dalam satu ruangan jam 7. Kalau kalian telat ya semuanya tahu kalau kalian telat gitu. Dan harus nunggu yang telat. Dan kalau zaman dulu itu sangat strict ya. Ya, bisa kalau misalnya kalau ada yang telat, wah bisa jadi maki-maki. Bisa jadi maki-maki, pakai mic. Gimana nama kalian di-mention kalau kalian telat, kalian ya pokoknya jangan sampai telat deh. Kalau dulu tuh suka binatang-binatang luar sih, nggak tahu sekarang. Oh iya. Kalau lately sih lebih ke soal traktiran ya. Jadi kalau misalnya telat harus beliin kopi buat semua model yang lain. Enak dong. Beliin Starbucks buat semua model yang lain. Oke. Habis itu juga misalnya hasil lainnya adalah bagaimana kita menghargai karya kita. Tadi sempat di awal kan Kevin suka ngomong kayak bagaimana kita bisa bawa baju. Kalaupun kita sudah nggak nyaman pakai baju brand atau desainer itu gitu. Nah, kita bisa menghargai baju-baju karya mereka. Kayak di backstage misalnya kita punya 3-4 baju ya kan. Ketika kita ganti baju jangan buka baju asal dilempar sana sini. Itu juga penting. Dilihat orang itu dilihat banget. Hal kecil padahal. Yes. Dan kalau kita ngeliat top model, kelihatan deh model-model senior waktu itu ya ketika gue baru masuk bagaimana mereka itu begitu menjaga banget baju yang dipakai walaupun terburu-buru, tapi setidaknya mereka balikin lagi ke hangernya ke posisi awal, nggak cuma jatuhnya digeletakan di lantai-lantai gitu. Iya, karena balik lagi ketika desainer membuat
baju yang kita pakai itu tuh dengan waktu yang nggak sebentar, ya terus inspirasinya juga betul-betul dipikirin banget, effortnya juga luar biasa. Jadi ya itu benar-benar karya dari desainer yang harus kita hargain gitu. Dan banyak model yang mungkin kurang sadar ya, kayak ya udahlah, gue cuman model kok, gue pakai baju ya udah that's it gitu. Tapi padahal kita harus lebih menghargai bahwa ini karya seorang desainer, dan mungkin fashion show itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan banget gitu sama desainer itu, ya kan, sesuatu banget untuk seorang desainer atau brand. Jadi ya gitu itu pembeda juga jadi seorang top model. Betul. Gitu ya. Kurang lebih menurut gue sih itu ya, tapi ya baik lagi untuk menjadi seorang yang namanya punya title top itu butuh proses. Betul. Jadi butuh proses dan harus mau belajar. Betul. Ya, semangat terus ya buat kalian yang lagi mau berjuang menjadi model-model. Ya kalau di daerah-daerah juga tetap semangat terus, karena dia jujur aja pasti harus ke Jakarta kalau mau berkembang. Betul, harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. At least kalau mau jadi top model harus di Jakarta. Harus exposure-nya jauh lebih besar ya dibanding yang luar kota sih menurut gue. Benar ya. Jadi carilah manajemen yang bagus. Jangan sampai salah manajemen. Oke, apa kita buat manajemen? Kita boleh. Bisa jadi ya. Kayak Gani dong bikin manajemen. Boleh juga. Kita pikirkan bro. Kita kopi dulu ya. Siap. Kopi gue udah mau habis. Sampai ketemu lagi next video.